Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sesi saat ini kita akan sharing terkait produk life cycle. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada seperti garis seperti gunung ya. Dari situ dari awal sampai pada turun lagi begitu ya. Nah, ini adalah disebut sebagai produk life cycle product. Jadi di mana di situ awal pertama kali bagaimana produk itu ditawarkan di pasar sampai pada tahap penurunan atau pada turun ya. Pada tahap penurunan atau decline. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada sisi sebelah untuk sisi sebelah kiri, yaitu ada garis vertikal yang menunjukkan sales atau yang namanya penjualan, jumlah penjualan. Semakin tinggi, semakin menjauhi titik origin berarti semakin tinggi. Begitu juga dengan periode waktu di sini, semakin menjauhi titik origin maka waktunya semakin lama begitu ya. Periode waktu. Nah, kalau kita lihat bersama di sini ada yang namanya tahap yang pertama adalah tahap introduction. Tahap introduction itu ditandai dengan jumlah pertumbuhan penjualan yang kecil ya. Kemudian tahap growth ditandai dengan penjualan yang lebih tinggi ya. Kemudian tahap maturity itu ditandai dengan titik akhir ya, sampai ketika dia pada tahap dewasa gitu ya, dimana sudah mulai ada sudah tidak bisa ada peningkatan lagi, pangsa pasarnya, salesnya sudah tidak naik lagi tapi condong ke arah decline atau penurunan begitu ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai product life cycle. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa itu pada tahap introduction itu seperti apa, pada tahap growth seperti apa, maturity seperti apa, dan juga pada tahap decline itu seperti apa. Baik, pada tahap introduction. Pada tahap introduction, itu kita ketahui pada tahap 1 ya. Pada tahap 1 itu produk itu artinya produk itu mulai diperkenalkan di pasar. Jadi produk baru mulai diperkenalkan di pasar. Artinya di situ asumsinya berarti pasar belum tahu produk kita dong, begitu ya. Maka prioritas utama yang harus dilakukan adalah mengedukasi pasar. Untuk apa? Mereka tahu produk kita. Bagaimana caranya? Promosi. Buat iklan, demonstrasi produk atau kampanye pemasaran supaya mereka supaya mereka tahu, dan tujuannya adalah bisa menarik perhatian konsumen begitu ya, supaya mereka tertarik dengan produk kita. Ada produk ini toh ternyata begitu ya. Kemudian kita perlu tahu persaingan pada periode itu. Nah, persaingan pada periode itu kompetitornya itu cenderung sedikit ya kan, karena itu produk baru atau mungkin hanya beberapa begitu ya. Karena produk baru belum kenal di pasar, maka kompetitor promosi yang dilakukan oleh setiap pemain pasar di situ tidak berupaya untuk saling bersaing antara satu dengan yang lain, tapi lebih luas pada memperluas kategori pasar secara umum atau menciptakan pasar bersama. Artinya apa? Misalkan di situ pada peluncuran kendaraan listrik begitu ya, pada tahap awal masyarakat masih belum memahami atau belum kenal dengan yang namanya kendaraan listrik, maka mereka menekankan edukasi masyarakat tentang ini loh mobil listrik dengan kelebihan semacam ini loh begitu. Dia tidak melihat saya, jadi secara umum masih luas. Nah, di situ kalau misalnya orientasi fokusnya tidak pada persaingan orang lain gitu ya, persaingan dengan merek lain, tetapi lebih pada mengenalkan masyarakat kenal dulu dengan produk kita, atau masyarakat kenal dulu dengan yang namanya kendaraan listrik begitu ya. Itu adalah yang terjadi pada tahap introduction, di mana di situ berarti belum ada yang namanya masih pasarnya atau konsumen masih belum mengenal produk kita, berarti tentu saja belum mungkin, masih sedikit yang namanya penjualan, sehingga revenue atau pendapatan pendapatan kita juga akan cenderung sedikit begitu ya. Begitu, itu yang terjadi di sana.
Kemudian kalau pada tahap growth, nah itu pada tahap growth ya. Nah ini pada periode yang kedua ya. Ini pada periode kedua kita bisa melihat pada grafik ini ada peningkatan yang signifikan dari penjualan kita. Ada peningkatan yang signifikan dari yang awalnya penjualannya rendah, yang paling tinggi. Terus kalau kita lihat bersama dari grafiknya itu juga menunjukkan peningkatan yang tajam banget, ya kan? Artinya apa? Terjadi peningkatan yang tajam dari penjualan gitu ya. Nah, tentunya yang namanya penjualan yang relatif tajam gitu ya, maksudnya penjualannya banyak, marak, lagi hit, tentu menarik dari para pesaing. Pesaing akan berlomba-lomba untuk masuk ke pasar gitu ya. Nah, di situ ini dari pertumbuhan penjualan, di situ terjadi peningkatan penjualan disebabkan meningkatkan pemahaman. Kalau tadi kan kita pada waktu tahap introduction tadi kita mengenalkan pasar. Setelah mengenal mereka pasar, mereka mencoba. Ketika mereka mencoba, mereka juga ada feedback yang baik terkait dengan produk kita, produk mobil listrik misalkan. Mungkin maka mereka akan mulai berlomba-lomba untuk beralih dari mobil yang bukan listrik, non listrik ke mobil listrik begitu ya. Nah, ini sehingga terjadi peningkatan penjualan. Terus dampaknya apa? Arus kas atau revenue atau pendapatan kita, mungkin profit daripada pelaku pasar untuk produk tersebut itu akan lebih tinggi begitu. Artinya itu tentunya akan mengundang yang namanya kompetitor untuk masuk ke pasar yang lagi booming itu. Karena apa? Karena mereka menjanjikan potensi keuntungan yang udah kelihatan begitu. Tentunya mereka juga akan berlomba-lomba masuk dong begitu ya. Nah, itu yang yang terjadi. Nah, kemudian strateginya apa pada mereka, apa yang bisa dilakukan? Nah, mereka mulai bergeser yang awalnya tadi promosi dilakukan untuk mengenalkan pasar atau mengenalkan produk kita kepada pasar, hanya mengenalkan, bersikap edukasi saja. Nah, sekarang bergeser dari yang awalnya membangun kesadaran. Nah, sekarang membedakan diri dengan kompetitor. Dari positioning kita ini. Oh, ini loh saya bersaing itu kayak gini, aku tuh kayak gini. Jadi keunikan produk kita, diferensiasi, bagaimana perbedaan kita dengan pesaing. Nah, itu mulai digencarkan di sana. Nah, itu perbedaan strategi yang terjadi pada tahap introduction ke tahap growth gitu ya, ketika itu. Nah, jadi contohnya adalah perusahaan akan menunjukkan fitur unik dan nilai tambah produk mereka begitu ya, sehingga mendorong mereka untuk lebih memilih atau lebih membeli produk kita dibandingkan pesaing. Nah, itu bedanya ya. Jadi beda ya antara introduction dengan tahap growth gitu ya. Kalau tahap growth hanya untuk memberikan edukasi, mengasih tahu atau memberikan informasi kepada konsumen bahwa atau pasar bahwa ini loh ada produk baru begitu ya, inovasi baru begitu. Kalau di sini ini loh saya begitu ya, ini loh produk saya yang berbeda dengan pesaing, kita memiliki nilai yang lebih dari pesaing. Nah, itu yang terjadi pada tahap growth. Oke, kita beralih ke tahap maturity. Nah, tahap maturity di sini kalau saya melihat di sana ada titik yang tertinggi di sini ya, sudah tidak ada kenaikan penjualan lagi di sana ya. Nah, di situ ada pada titik yang paling tinggi di sini. Setelah itu nggak ada naik lagi, dia turun begitu ya. Nah, kondisi pasar artinya apa? Pada tahap maturity di sini pasar sudah mapan, penjualannya cenderung mendatar atau sudah nggak naik lagi begitu ya. Nah, kondisi pada pasar pada saat itu sebagian besar konsumen sudah membeli produk, pangsa pasarnya udah pada beli semua begitu. Sehingga pertumbuhan pasar melambat. Kenapa? Karena jumlah pelanggan barunya udah nggak ada begitu, semua udah pada beli produk kita begitu ya. Nah, bagaimana dengan kompetisi? Kompetitor yang lebih lemah mulai keluar dari pasar karena sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah besar gitu ya. Nah, pemain yang tersisa, mereka bersaing agresif untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dia begitu ya. Nah, strategi diferensiasi dan promosi akan memainkan peran yang besar pada tahap ini. Nah, bagaimana dengan keuntungan finansialnya? Nah, dari segi keuntungan finansial, produk mulai menghasilkan keuntungan tunai yang signifikan. Kenapa? Karena
biaya-biaya kita nggak terlalu harus gencar promosi begitu seperti pada tahap awal. Kita sudah panen raya lah begitu ya. Kita sudah nggak terlalu banyak untuk biaya itu karena karena konsumen sudah tahu produk kita, sudah ngerti produk kita, sudah tahu apa bedanya kita sama pesaing kita, sehingga dia udah tahu kenapa harus memutuskan membeli produk kita, itu tahu begitu ya. Nah itu sehingga antara biaya yang harus dikeluarkan dengan pendapatan itu lebih banyak ke pendapatannya, sehingga di situ sebagai maka ada yang kalau dalam matrik BCG itu disimbolkan dengan sapi perah yang selalu menghasilkan susu terus begitu ya. Nah itu panennya lah ya. Nah itu ya. Nah, itu yang terjadi pada tahap maturity. Nah, kemudian pada tahap decline bagaimana? Pada tahap yang keempat yaitu decline, kita bisa lihat bersama bahwa ada terjadi penurunan begitu ya. Nah, terjadi penurunan di sana. Pada tahap ini permintaan mulai turun drastis. Nah, otomatis penjualannya kan akan turun. Dampaknya apa? Yang namanya penjualan turun, ya keuntungan juga akan turun dong begitu. Kondisi pasar permintaan melemah karena ada nggak banyak orang jual kita. Dia sudah mulai jenuh, artinya jenuh sudah mulai beralih ke produk lain begitu ya. Pasar telah bergeser ke teknologi atau produk yang lebih baru. Misalkan dulu HP poliponik, sekarang sudah nggak poliponik lagi, sudah beda lagi begitu ya. Dulu layar HP dengan sentuhan tombol begitu ya. Tapi sekarang sudah touchscreen begitu, udah berbeda lagi, udah beralih begitu ya. Nah, hanya beberapa pemain yang tetap berada di pasar karena pelanggannya yang semakin sedikit. Kenapa? Kok nggak banyak pesaing di sana? Karena sudah nggak menarik lagi, keuntungan yang diberikan pada sedikit gitu ya. Karena apa? Sudah pada turun, orang udah pada jenuh. Jadi mereka udah nggak mau banyak yang keluar dari pasar itu. Nah, strategi perusahaan yang bisa dilakukan adalah mengeliminasi produk atau menghentikan produksi atau penjualan produk yang sudah tidak menguntungkan. Kalau dirasa masih menguntungkan, kita bisa melanjutkan. Nah, kalau misalnya tidak menguntungkan, ya kita sudah harus menghentikan produksi terkait produk itu karena pasar sudah nggak mau begitu ya. Terus kemudian eksistensi usia produk, kita juga bisa supaya usia produknya itu lama. Bagaimana yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, kita bisa meluncurkan varian baru untuk memperbaharui permintaan pasar. Kita memberikan varian baru, menginovasi memberikan sentuhan sedikit kepada produk kita. Kalau misalnya memang bisa memberikan nilai lebih bagi pasar begitu ya, bagi konsumen, maka kemungkinan besar mereka tetap akan memberikan atau membeli produk kita ya. Atau reposisi produk. Reposisi produk maksudnya apa? Menargetkan pasar baru yang sebelumnya belum dijangkau. Misalkan tadi saya sudah dilakukan di Indonesia misalkan. Seluruh masyarakat Indonesia sudah menggunakan produk saya, sudah terkenal di sana, udah nggak mau naik lagi udah penjualannya karena semua sudah menggunakan produk kita misalkan. Nah, kita bisa menargetkan pasar baru yang belum kita layani, misalkan di luar negeri, masyarakat di luar Indonesia yang belum mengenal produk kita. Nah, itu bisa juga membuat produk kita, eksistensi usia produk kita bisa tetap nggak mati begitu ya. Nah, untuk mempertajam pemahaman kita terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa soal multiple choice yang bisa Anda pelajari atau Anda gunakan sebagai latihan. Pada yang pertama, tahap dalam life cycle produk itu di mana penjualan mulai menurun. Tahap dalam life cycle produk di mana penjualan mulai menurun dan biaya pemasaran semakin meningkat adalah tahap apa? Itu ya, introduction kah, growth, maturity kah, atau decline? Yang kedua, produk inovatif seperti smartphone yang awalnya memiliki pasar terbatas biasanya berada dalam tahap apa? Ya, awalnya memiliki pasar terbatas ya pada biasanya berada dalam tahap apa? Introduction, growth, maturity, atau decline. Yang ketiga, salah satu strategi yang efektif untuk memperpanjang tahap maturity dalam life cycle produk adalah yang pertama, mengurangi promosi secara drastis. Dua, melakukan diversifikasi produk, menurunkan kualitas produk, atau mempersempit segmen pasar. Nah, semoga bermanfaat dari sharing saya hari ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.